Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi. Masih kitab Hakim-Hakim, ini baru yang keempat tema kita. Kita mulai dengan Otniel, hakim yang pertama yang Tuhan bangkitkan. Kita tahu kondisi Israel pada waktu itu, bahwa setelah zaman Yosua selesai, maka Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala, artinya kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa yang tersisa yang belum diduduki pada waktu zaman Yosua. Mereka jatuh bangun dan Tuhan berbelas kasihanlah ya dengan kondisi Israel, dan Tuhan kirimkan hakim-hakim. Tapi selalu begini, kalau hakimnya datang, nanti orang Israel berperang sama bangsa-bangsa yang menindas mereka. Setelah itu, selama hidup hakim itu Israel mengikut Yahweh. Nanti ketika hakim itu mati, kembali Israel jatuh ya. Begitu terus berputar-putar. Ini saya catat ada 9 hakim. Terakhir Simpson ya, nanti kita pelajari. Nah, mari kita lihat ceritanya. Sederhana saja ini, pasal 3 ini. Dikatakan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka. Saya pakai Elai ya. Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel ya. Dia diserahkan kepada seorang raja namanya Kusyan Rishyataim, raja Aram ya. Kemudian ayat 10 dikatakan roh Tuhan menghinggapi Otniel. Otniel itu dibangkitkan Tuhan dan dia maju berperang. Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, raja Aram, ke dalam tangannya. Ayat 11 ini kesimpulannya, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel anak Kenas ya. Kenas ini adiknya Kaleb ya. Nah, jadi Otniel memang sebelumnya dia sudah memang pahlawan juga. Ketika dalam Yosua 15 itu sudah baca, boleh di sana waktu Otniel itu menghantam Kiryat Sefer ya. Dia membuat dia mendapat istri dari anaknya Kaleb waktu itu. Jadi yang saya mau kita memahami saat ini, bagaimana Otniel ini diurapi, katakanlah begitu ya. Roh Tuhan menghinggapi. Jadi harus dibedakan dengan sangat-sangat jelas konteks perjanjian lama dengan perjanjian baru kalau roh itu bekerja. Karena dalam perjanjian baru rohnya itu berbeda ya. Mari kita melihat dulu ya. Karena begini, kalau dalam perjanjian lama roh itu bisa hinggap tapi bisa juga pergi dia ya. Jadi tidak tinggal diam ya. Dan karakter orang-orang yang dipakai dalam perjanjian lama itu pada umumnya, nggak selalu ya. Pada umumnya karakternya juga belum tentu beres ya. Karena roh Tuhan itu memakai prinsipnya hanya kayak Bileam pun dipakai gitu loh ya. Jadi roh Tuhan itu turun nanti bisa pergi, kayak kasus Simpson lah. Simpson itu kan luar biasa itu. Ketika roh Tuhan turun, dia tenaganya luar biasa sekali. Tapi ketika nazarnya itu diputus, ya Tuhan pergi meninggalkan dia. Dan dia menjadi seperti manusia biasa. Dan kelakuan Simpson juga sama aja ya. Ya sama lah ya dengan manusia biasa. Tidak ada kelihatan perubahan. Tentu ada orang-orang seperti Yeremia yang karakternya juga bagus ya. Karena roh Tuhan. Tapi saya mau melihat, perhatikan dulu. Kita langsung aja dulu aplikasikan ya ke sini, ke dalam perjanjian baru. Kalau Roh Kudus bekerja atas seseorang, itu bagaimana? Mari kita melihat dulu Yohanes 7 ya. Di sini ada Yohanes 7 ayat 39 untuk kita melihat bahwa roh yang menghinggapi Otniel itu berbeda nanti dengan roh yang menghinggapi umat pilihan Tuhan ya. Yohanes 7 saya bacakan dulu ya. Di sini ayat yang ke-39. Saya pakai LI ya. Ayat 39 dikatakan di sini, yang dimaksudkannya ialah roh. Ini diperhatikan ya, barang siapa haus baiklah datang kepadaku, barang siapa percaya seperti dikatakan oleh kitab suci dari dalam hatinya. Ini perhatikan ya, dari dalam hati. Roh itu bekerja dalam hati orang yang umat pilihan Tuhan perjanjian baru, mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Perhatikan ini ya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kalau dalam perjanjian lama rohnya udah datang menghinggapi umat pilihan Tuhan konteks perjanjian lama, walaupun dia pergi lagi ke kadang-kadang begitu ya.
kasus-kasus tertentu ya. Nah, kalau dalam perjanjian baru umat pilihan Tuhan tidak begitu. Tapi roh itu akan datang nanti setelah Yesus dimuliakan. Dalam arti dia mati, bangkit, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa. Itu dimuliakan. Baru roh itu turun. Nah, tapi dia kalau turun ke dalam umat pilihan Tuhan, dia tinggal terus di situ. Surat Yohanes mengatakan, penolong yang lain dia akan tetap diam dalam kita. Jadi kalaupun kita melakukan pelanggaran atau tidak mendengar atau gagal dan sebagainya, dia bukan berarti rohnya pergi. Ya. Tapi roh itu tidak bekerja tentu ya kalau kita melakukan pelanggaran ini dan itu dan mendukakan roh ya. Tapi dia tidak pergi dan fungsinya yang utama roh itu di dalam konteks perjanjian baru adalah memberi hayat. Ini saya catat di sini, nggak usah kita baca lah. 1 Korintus 15 ayat 45, 2 Korintus 3 ayat 6, ada Roma 8 ayat 2. Roh pemelihara, life giving spirit, roh yang memberi hayat, hayat Kristus, joy. I am the life kata Yesus. I am the joy. Istilah Yunani itu joy itu adalah hayat atau hidup yang dijalani oleh Tuhan saat ini. Jadi fungsi utama roh yang menghinggap, yang diam dalam kita. Ingat ya, dasar pemberian roh itu karena Yesus sudah dimuliakan. Bukan karena saudara saya berpuasa atau apa macam-macam, bukan itu. Roh itu turun karena Yesus sudah dimuliakan, sudah dijadikan Tuhan dan Kristus kalau Petrus bilang dalam khotbahnya itu. Jadi roh itu fungsinya memberikan hayat. Terus hayat itu tadinya diberi mulai dari benih, hayat Kristus itu. Terus bertumbuh, roh itu memberikan. Terus sepanjang kita terus nanti dipimpin belajar mendengar roh. Belajar mendengar bisikan roh, nanti dia bertumbuh dia. Kalau saudara melihat dalam kasus itu, dalam Roma itu, iman bertumbuh. Kalau iman itu ada, iman itu datang, itulah iman itu, hayat itu. Energi Elohim yang memampukan kita bertindak. Kalau kita nanti bertindak sesuai pimpinan hayat, maka tindakan kita pada gilirannya akan menyempurnakan hayat yang ada. Nanti hayatnya naik, bertindak lagi kita berdasarkan hayat, Kristus dalam batin, nanti perbuatan ini menyempurnakan. Terus berputar ya, sehingga kita bertumbuh. Kolose 2 ayat 19 itu juga mengatakan soal pertumbuhan. Pertumbuhan Elohim, saya sudah singgung itu ya. Nggak usah kita baca, sudah baca boleh. Itu terjemahan itu harusnya may increase with the increase of God. Jadi pertumbuhan Elohim, kita bertumbuh dalam pertumbuhan Elohim. Jadi Elohim itu adalah hayat kan? I am the life. Elohim dalam diri kita bertumbuh terus ya. Itulah yang membuat kita menjadi serupa, segambar dengan dia. Dan menyelesaikan banyak masalah-masalah. Jadi mulai ini persoalannya dalam batin ini. Mari kita lihat dulu outnya lagi kembali. Israel itu hanya tipe ya. Dan selalu itu kalau tipe itu luaran. Musuh Israel ya luaran, 7 bangsa itu. Tentaranya, senjatanya ya luaran. Pahlawannya luaran juga ya. Semuanya tanah perjanjiannya, warisannya luaran juga. Semuanya luaran, jasmani. Tapi ketika dia masuk ke dalam konteks perjanjian baru, itu semua menjadi spiritual. Christ in you. Karena dalam 2 Korintus dalam Kolose 2 ayat 17 itu jelas dikatakan bahwa semua ini merupakan simbol, bayangan, realitanya adalah Kristus. Kristus yang di mana? Christ in you. The kingdom of God juga di dalam. Kalau Israel kerajaannya itu di luar, istananya luaran, tentaranya luaran, musuhnya luaran. Semuanya serba luaran. Tapi kalau kita kerajaannya di dalam batin. Nah, saya akan masuk dulu aplikasi ya. Ini cerita Otniel sederhana pendeknya. Kalau orang itu susah atau menderita Israel itu jelas karena ada dosa. Jelas ya. Jadi kayak sini kan udah dibilang ini ya, bahwa problem dia kenapa ditekan oleh Kusyan Risya Taib, namanya susah juga ini. Itu karena melakukan apa yang jahat ya, diserahkan Tuhan lah kepada si ini Raja Aram ini ya. Ada yang menyembah Baal Asyera Israel. Dan ya istilahnya masalahnya di luar ya, problemnya di luar, itu Raja Aram itu, dosa Israel itu menyembah Baal yang di luar ya, Asyera itu patung-patung itu. Nah, tapi kalau kita di sini bagaimana? Ya. Kita di sini batinnya. Saya akan mulai dulu dengan siapa Otniel itu sebenarnya. Otniel itu kan pembebas. Ini istilah Ibrani untuk hakim ini sopetim.
Ini istilah Ibrani, sopetim, ya. Ini bisa diterjemahkan hakim, pemerintah, atau pelepas, atau penyelamat, ya. Pendeknya orang yang membebaskan, yang melepaskan, yang memerdekakan. Itu artinya sopetim. Sopetimnya kita ini dalam konteks perjanjian baru itu apa? Ya itu tadi hayat Kristus yang dalam batin. Otniel itu yang Otniel yang di dalam perjanjian lama itu Israel itu di luar orang, tapi dalam batin sekarang dalam konteks perjanjian baru Otniel itu pembebas itu sopetim itu di dalam batin kita. Ya itulah roh pemberi hayat atau hayat Kristus atau Christ ini, terserah orang mau menyebut apa. Pendeknya artinya dalam batin. Inilah penyelamat kita di sini, bukan di luar. Jangan cari-cari di luar. Penyelamat saudara itu kita umat pilihan Tuhan, penyelamat kita, hakim kita, pembebas kita. Itu di dalam batin. Ya. Jadi peperangan yang sesungguhnya juga di dalam batin. Kalau orang Israel di luar sana, si Otniel berhantam dengan Raja Aram. Kita di sini. Ya. Peperangan dalam batin, makanya senjatanya itu senjata batin ya. Lihat Efesus pasal 6 itu. Senjatanya senjata rohani ya. Peperangannya rohani soalnya di dalam batin. Nah, ini yang saya mau masuk lebih dalam pasal Yohanes 7 itu ya. Saudara lihat di situ. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu katakan yang itu kita baca tadi, dari dalam hatinya katanya akan ada aliran air hidup atau bisa dibilang mata air, sumber hidup itu. Jadi sebenarnya kalau umat pilihan Tuhan atau orang Kristen atau apa bisa ditelikan, maka sebenarnya apapun problem dia, apapun masalah dia yang luaran itu, solusinya di sini, aliran air hidup. Orang Kristen, umat pilihan Tuhan beribadah bukan harus di gedung ini, gedung itu, liturgi ini, liturgi itu harus dengan khotbah si A, si B, si C. Harus melakukan ritual agamawi beli perpuluhan atau itu luaran semua. Memang kekristenan sudah jatuh menjadi agama. Gitulah memang agama itu. Aturannya luaran, itu agama. Tapi kita umat pilihan Tuhan ibadahnya dalam roh, batin. Disinilah sumber air hidup itu. Saudara butuh ketenangan, damai sejahtera di sini. Ya. Jangan bilang, oh kalau di sana kebaktiannya enak deh, rasanya ada urapan gitu, kayaknya musiknya enak. Oh apalagi khotbahnya di sana enak, lucu. Ini bukan salah nggak dengar khotbah, nggak gitu. Tapi salah itu kalau itu dianggap solusi. Disitulah saya bertumbuh katanya. Ya, selalu orang Kristen luaran dia tunjuk itu solusi katanya. Atau dia bilang gini, sejak saya ketemu kamu, saya punya masalah. Jadi dia selalu nunjukin masalahnya itu di luar. Enggak begitu Bapak Saudara. Solusinya di dalam, masalah kita juga di dalam. Maka kalau cawan di dalam ini, makanya Yesus bilang bersihkanlah dulu cawan yang di dalam itu. Nanti yang di luarnya beres. Persoalan saudara dan saya bukan yang di luar itu. Yang membuat saudara dan saya bertumbuh bukan yang di luar itu. Yang membuat saudara dan saya susah itu juga bukan yang di luar itu. Yang di dalam. Kita jangan jadi kayak orang Farisi. Orang Farisi ahli Taurat tuh tukang apa tuh? Tukang berbuat yang lahiriah. Gayanya itu ya, aturan-aturannya, apanya semua khotbahnya pun mengarah ke yang lahiriah. Ya, kau sukses lah, kau ini macam-macam diberkati semuanya. Udah gitu ngancam lagi. Siapa yang gak kasih perpuluhan mencuri mencuri uang Tuhan, semua yang uang gitu, jadi luaran gitu. Bukan itu. Jangan, makanya orang Farisi bilang kau itu kayak kuburan. Kuburan itu di luarnya bagus. RIP, Rest in Peace, namanya tuh. Biasanya ada gelarnya juga. Ada kadang-kadang fotonya. Bahkan dikasih rumah. Bahkan marmernya, putih, bersih. Saudara masuk 2 meter ke dalam. Saudara lihat di situlah. Bangkai berbau busuk semua. Begitulah orang Farisi ahli Taurat. Begitulah juga ahli Taurat orang-orang Farisi zaman ini. Kayak gitu. Tampilannya kelihatannya bagus sekali. Jubahnya, apa semuanya. Saya bukan mau mengkritik mengapa. Saya mengatakan itulah firman Tuhan, itulah kejatuhan orang kekristenan itu. Tapi saya yakin umat pilihan Tuhan ada pengurapan di dalam batin, kata Yohanes itu suratnya. Engkau tidak perlu diajar, sebab pengurapan itu
Christ in you akan mengajar engkau segala sesuatu. Barangkali kalau misalnya seseorang itu bukan pengajar, dia tidak bisa secara sistematis membeberkan kebenaran. Tapi dia sebenarnya memahami. Karena di dalam batinnya ada pengurapan. Ya, saya bilang gini, dalam dunia kekristenan ada banyak orang dipanggil, ya, orang yang lahir baru dipanggil melayani dengan karunia begini-begini, berbuat aturan agamawi begini, besar gedungnya, besar jemaatnya, besar. Tapi kalau umat pilihan Tuhan itu batinnya memang nggak kelihatan dia, karena dia membereskan dulu cawan sebelah dalam, baru nanti yang luarnya beres dengan sendirinya. Ingat itu ya Bapak Saudara, kita sebagai umat pilihan Tuhan ingat, persoalan kita bukan yang di luar, itu satu ya. Nggak usah nyala-nyalain orang di luar itu. Ada banyak hal terjadi di luar, baik pekerjaan, baik keluarga, baik ini, itu anak atau apa semuanya. Itu di luar kendali kita kok. Percaya saja, Tuhan atur itu semua. Ya, itu bukan masalah kita. Kalau ada orang yang bukan pelek atau apapun benci sama kita, ngomongin kita, itu bukan masalah. Kalau ada kekurangan uang atau apa semuanya itu kita tiba-tiba mengalami itu bukan masalah. Ya. Kalau dalam batin itu damai, sejahtera, sukacita, akan ada solusi. Masalah apapun juga, mau penyakit, kekurangan uang, mau orang, mau keluarga, mau apa, semuanya ada solusinya. Tuhan akan pasti bekerja. Ya, asalkan kita dalam posisi yang tepat, ya, artinya fokus ke dalam batin, maka yang di luar itu biarkan saja datang dan pergi itu. Biarin aja. Kadang kita kekurangan sedikit, gak apa-apa lah. Nanti juga nggak, badai pasti berlalu. Orang dunia aja tahu itu, ada istilah itu. Badai pasti berlalu, biarin aja. Ya, memang begitulah kehidupan itu. Nggak usah biarkan aja. Karena kita yakin, burung jatuh pun tidak ada yang terjadi di luar kehendak Bapa di sorga. Jadi semuanya diatur dengan sangat detail, bahkan rambut kepala dihitung. Jadi nggak usah khawatir lah yang di luar. Itu bukan masalah kita. Kalau ada orang benci sama kita, itu bukan masalah kita, itu masalah dia. Kalau ada orang yang nggak suka dengan kita, bukan masalah kita, itu masalah dia. Biarin aja, ya. Nggak ada uang pun kadang-kadang Tuhan izinkan, itu bukan juga masalah kita kok, ya. Sekarang kita ini milik siapa? Ini pertanyaannya. Kalau saya punya, maaf kata ya, kalau saya punya hewan, anjing atau piaraan atau apa, kalau ini kekurangan ini apa semua kan saya itu masalahnya. Saya akan berikan dia itu. Jadi Bapak di sorga udah ngerti lah. Sudahlah, yang penting sekarang bersihkanlah cawan sebelah dalam dulu. Nanti yang luarnya ini akan beres, ya. Saudara akan lihat nanti. Saya sangat yakin kita jalanin aja lah hidup ini secara batinnya. Nanti saudara akan lihat di akhir kehidupan kita, saya yakin sekali kita akan tersungkur mengucap syukur sangat luar biasa karena Tuhan telah mengatur sedemikian. Luar biasa sekali, ya. Tidak salah pengaturan Tuhan di luar, dan itu bukan masalah kita, itu urusan Tuhan ya. Makanya banyak orang stroke, menderita, sengsara. Kenapa? Karena dia ngurusin yang urusan Tuhan, iya. Atau dia ngurusin urusan orang lain, atau dia ngurusin urusan iblis. Biarin aja. Itulah akibatnya. Ya, biarlah kita urusan kita aja, urusan di dalam batin ini. Yesus bilang, kalau kau percaya kepadaku, di dalam batinmu itu ada sumber air hidup yang terus menerus bertumbuh, dia memancar. Engkau butuh damai, ada di dalam. Engkau butuh ini, ada di sini. Apapun kebutuhan kita ada di sini. Ya, nanti yang di luar itu Tuhan yang ngatur. Kalau gini, perhatikan, kalau Israel dalam posisi yang benar dengan Tuhan, ketika dia berperang, saudara lihat ada kasus di mana Israel berperang, Tuhan yang melempari batu dari langit kepada musuh-musuhnya, dan yang mati dilempari Tuhan itu lebih banyak daripada yang Israel itu sendiri. Jadi Israel sebenarnya bukan Israel yang berperang. Misalnya Jericho, Israel cuma teriak doang, masa kan tembok bisa rubuh. Ya tentu itu malaikat Tuhan yang ngerjain kan. Jadi sebenarnya kita pun begitu. Bersihkan cawan sebelah dalam, nanti yang luar itu Tuhan yang beresin. Itulah hakim kita, itulah sopetim kita, itulah otnyel ada di dalam batin kita. Christ in you, the hope of glory. Waduh, ini enak sekali. Hidup itu enak sekali kalau kita tahu kuncinya. Jangan lawan kehidupan. Jangan kita sibuk urusan yang di luar ini gini-gini, nanti pusing sendiri. Ya. Bersihkan dulu cawan yang sebelah dalam. Jangan jadi orang Farisi.
di luarnya bagus, dalamnya busuk, ya. Kelihatannya beribadah ikut Tuhan, di dalamnya cinta uang, cinta dunia, cinta kemuliaan manusia. Saudara mau nggak gitu? Nggak mau kan? Tapi umat pilihan Tuhan tidak akan gitu. Puji Tuhan, haleluya, amin.